Assalamualaikum sahabat Quran. Insyaallah pada video kali ini kita kembali akan menjelaskan qiraatut tajwidil Quran pada surah Al-Humazah. Mulai dari ayat pertama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wailul likulli humazatil lumazah. Waw huruf bibir, karena wawnya berharokat fathah diikuti ya sukun yang keluar dari tengah lidah naik memantul ke langit-langit, maka di sini terjadi bacaan lin. Ada dua lam yang keluar dari ujung lidah bertemu dengan langit-langit bagian depan. Karena lam yang pertama berharokat dhammatain atau tanwin bertemu dengan lam yang kedua, maka terjadi hukum bacaan idgham bila gunnah. Jadi bunyi tanwinnya atau bunyi n-nya dilebur ke huruf lam tanpa dengung. Kaf, pangkal lidah naik ke langit-langit di atasnya. Kembali lagi ada huruf lam yang keluar dari ujung lidah bertemu dengan langit-langit bagian depan. Ha, tenggorokan bagian bawah. Mim huruf bibir. Zai, ujung lidah bertemu dengan gigi seri bawah. Terdapat tak marbutah yang ada dua cara bacanya. Ketika kita lanjut, maka dibaca sebagaimana tak yang keluar dari ujung lidah bertemu dengan pangkal gigi seri atas. Tetapi sekiranya kita berhenti atau waqaf, maka tak marbutahnya dibaca menjadi ha besar yang sukun, yang keluar dari tenggorokan bagian bawah. Kemudian karena tak marbutahnya berharokat tanwin bertemu dengan huruf lam yang keluar dari ujung lidah bertemu dengan langit-langit bagian depan, maka terjadi hukum bacaan idgham bila gunnah. Bunyi tanwinnya atau bunyi n-nya dilebur ke huruf lam tanpa dengung. Mim huruf bibir, zai ujung lidah bertemu dengan gigi seri bawah. Kemudian terakhir ada tak marbutah yang kita sukunkan menjadi hak besar yang keluar dari tenggorokan bagian bawah karena kita berhenti. Saya kira cukup penjelasan qiraatut tajwidil Quran pada surah Al-Humazah ayat pertama. Baik sahabat Quran, kita lanjut lagi qiraatut tajwidil Quran pada surah Al-Humazah ayat 2. Alladzi jama'a malan wa'addadah. Terdapat hamzah wasl yang terbaca a karena kita ibtida atau memulai bacaan. Tapi sekiranya kita lanjut dari ayat sebelumnya, maka di sini terjadi nun wiqayah atau nun wasl. Karena sebelumnya ada huruf yang berharokat tanwin bertemu dengan hamzah wasl, maka terjadi kaidah nun wasl atau nun wiqayah, disebut juga dengan nun kecil. Kemudian terdapat alif lam syubbiha bisyamsiyah. Lamnya ujung lidah bertemu dengan langit-langit bagian depan. Zal, ujung lidah bertemu dengan ujung gigi seri atas. Karena zalnya berharokat kasrah diikuti ya sukun yang keluar dari tengah lidah naik memantul ke langit-langit, maka di sini terjadi hukum bacaan mad tabi'i, panjang dua harokat dan setiap panjang keluar dari rongga mulut. Kemudian jim, tengah lidah naik memantul ke langit-langit. Kalau kita lihat di sini, antara ya dengan jim itu adalah makhrajnya sama. Sekiranya tidak terjadi mad, maka yang terjadi adalah idgham mutajanisain. Tapi karena terjadi mad sebelumnya, maka idgham mutajanisain gugur. Maka yang berlaku adalah takhallus bil mad. Mim huruf bibir, ain tenggorokan bagian tengah, mim lagi huruf bibir. Karena mimnya berharokat fathah diikuti alif layyinah, maka terjadi hukum bacaan mad tabi'i, panjang dua harokat dan setiap panjang keluar dari rongga mulut. Lam ujung lidah bertemu dengan langit-langit bagian depan. Karena lamnya berharokat tanwin,
bertemu dengan huruf waw yang keluar dari bibir, maka terjadi hukum bacaan idgham bi gunnah naqis. Bunyi tanwinnya atau bunyi n-nya dibaca lebur ke huruf waw disertai dengung yang kurang sempurna. Makanya disebut sebagai idgham bi gunnah naqis. Dan setiap dengung keluar dari hidung. Kemudian di sini terdapat alif setelah lam yang fathatain yang bisa berfungsi sebagai alif layyinah atau tanda panjang sekiranya kita berhenti pada lam yang fathatain. Maka akan terjadi mad iwad. Tapi karena kita lanjut di sini, maka yang berlaku adalah idgham bi gunnah. Lanjut, ain, tenggorokan bagian tengah, ada dua huruf dal yang keluar dari ujung lidah bertemu dengan pangkal gigi seri atas. Kemudian ada ha besar yang keluar dari tenggorokan bagian bawah. Kemudian di sini haknya berharokat dhammah panjang atau dhammah terbalik. Sekiranya kita lanjut pada ayat berikutnya, maka yang terjadi adalah mad silah. Tapi karena kita berhenti, cukup disukunkan saja dan tidak terjadi mad atau tanda panjang sama sekali. Saya kira cukup penjelasan qiraatut tajwidil Quran pada surah Al-Humazah ayat 2. Baik sahabat Quran, kita lanjut lagi qiraatut tajwidil Quran pada surah Al-Humazah ayat 3. Yahsabu annama lahu akhlada. Ya, tengah lidah naik memantul ke langit-langit. Ha, tenggorokan bagian tengah. Sin, ujung lidah bertemu dengan gigi seri bawah. Ba, huruf bibir. Ada hamzah berbentuk alif atau hamzah kotok yang keluar dari tenggorokan bagian bawah. Nun, ujung lidah bertemu dengan langit-langit bagian tengah. Karena nunnya bertasydid, maka terjadi hukum bacaan gunnah, dibaca dengung, dan setiap dengung keluar dari hidung. Mim huruf bibir, karena mimnya berharokat fathah diikuti alif layyinah, maka terjadi hukum bacaan mad tabi'i. Panjang 2 harokat dan setiap panjang keluar dari rongga mulut. Lam, ujung lidah bertemu dengan langit-langit bagian depan. Ha, tenggorokan bagian bawah. Karena haknya berharokat dhammah panjang atau dhammah terbalik, bertemu dengan hamzah berbentuk alif atau hamzah kotok yang keluar dari tenggorokan bagian bawah, maka terjadi hukum bacaan mad silah tawilah. Panjang 4 harokat dan setiap panjang keluar dari rongga mulut. Kha, tenggorokan bagian atas. Lam, ujung lidah bertemu dengan langit-langit bagian depan. Dal, ujung lidah bertemu dengan pangkal gigi seri atas. Ha, tenggorokan bagian bawah. Karena kita berhenti pada huruf ha, maka cukup disukunkan saja tanpa terjadi bacaan panjang atau mad. Saya kira cukup penjelasan qiraatut tajwidil Quran pada surah Al-Humazah ayat 3. Baik sahabat Quran, kita lanjut lagi qiraatut tajwidil Quran pada surah Al-Humazah ayat 4. Kalla la yunbadanna fil hutamah. Kaf, pangkal lidah naik ke langit-langit di atasnya. Lam, ujung lidah bertemu dengan langit-langit bagian depan. Karena lamnya berharokat fathah diikuti alif layyinah, maka terjadi hukum bacaan mad tabi'i. Panjang 2 harokat dan setiap panjang keluar dari rongga mulut. Kembali huruf lam lagi keluar dari ujung lidah bertemu dengan langit-langit bagian depan. Ya, tengah lidah naik memantul ke langit-langit. Nun, ujung lidah bertemu dengan langit-langit bagian tengah. Karena nunnya sukun bertemu dengan huruf ba yang keluar dari bibir, maka di sini terjadi hukum bacaan iqlab. Bunyi nun sukunnya diganti menjadi bunyi mim sukun atau bunyi n diganti menjadi bunyi m disertai dengung. Dan setiap dengung keluar dari hidung. Zal, ujung lidah bertemu dengan ujung gigi seri atas.
Nun, ujung lidah bertemu dengan langit-langit bagian tengah. Karena nunnya bertasydid, maka terjadi hukum bacaan gunna asli. Dibaca dengung, dan setiap dengung keluar dari hidung. Fa, huruf bibir, yaitu perut bibir bawah bertemu dengan ujung gigi seri atas. Karena fa-nya berharokat kasrah diikuti ya sukun, seharusnya terjadi mat tobi'i. Tapi karena dia bertemu dengan huruf yang sukun, maka matnya gugur. Sehingga yang terjadi adalah takhallus bil hadfi. Kemudian ada alif lam idhar qamariyah. Lamnya terbaca sehingga keluar dari ujung lidah bertemu dengan langit-langit bagian depan. Terdapat juga hamzah wasol. Ha, tenggorokan bagian tengah. To, ujung lidah bertemu dengan pangkal gigi seri atas. Mim huruf bibir. Kemudian terakhir terdapat tak marbutoh. Tak marbutoh ini karena kita berhenti maka disukunkan menjadi bunyi ha yang besar yang keluar dari tenggorokan bagian bawah dan tidak terjadi bacaan panjang atau mat di sini. Saya kira cukup penjelasan qiraatut tajwidil Quran pada surah Al-Humazah ayat 4. Baik sahabat Quran, kembali lagi kita akan menjelaskan qiraatut tajwidil Quran pada surah Al-Humazah ayat 5. Wa ma adraka mal hutamah. Waw dan mim huruf bibir. Karena mimnya berharokat fathah diikuti alif layyinah, maka seharusnya terjadi mat tobi'i yang panjangnya hanya 2 harokat. Tapi karena dia bertemu dengan hamzah berbentuk alif atau hamzah koto yang keluar dari tenggorokan bagian bawah di lain kalimat, maka yang terjadi adalah mat jaiz munfasil. Panjangnya ada yang memakai 2 harokat, tapi kita di Indonesia karena kita memakai jalur atau tariqah asy-syatibi, maka panjangnya 4 harokat. Dan setiap panjang keluar dari rongga mulut. Dal, ujung lidah bertemu dengan pangkal gigi seri atas. Karena dalnya sukun asli dan berada di tengah kata, maka hukum bacaannya qalqala sugro, bunyi pantulannya kecil. Kemudian ro, ujung lidah bertemu dengan langit-langit bagian belakang. Karena ro-nya berharokat fathah berdiri atau fathah panjang, maka hukum bacaannya tebal atau tabkhim. Kemudian terjadi juga hukum bacaan mat tobi'i. Panjangnya 2 harokat dan setiap panjang keluar dari rongga mulut. Kaf, pangkal lidah naik ke langit-langit di atasnya. Mim huruf bibir. Karena mimnya berharokat fathah diikuti alif layyinah, maka seharusnya terjadi mat tobi'i. Tetapi karena dia bertemu dengan huruf yang sukun, maka mat tobi'inya gugur dan yang terjadi adalah takhallus bil hadfi. Kemudian terdapat juga alif lam idhar qamariyah. Karena lamnya terbaca sukun, maka keluar dari ujung lidah bertemu dengan langit-langit bagian depan. Terdapat juga hamzah wasol. Ha, tenggorokan bagian tengah. To, ujung lidah bertemu dengan pangkal gigi seri atas. Mim huruf bibir. Kemudian terakhir ada tak marbutah yang disukunkan sehingga bunyinya menjadi hak besar yang keluar dari tenggorokan bagian bawah. Dan pada bacaan ini tidak terdapat panjang di akhir kata atau akhir kalimat. Saya kira cukup penjelasan qiraatut tajwidil Quran pada surah Al-Humazah ayat 5. Baik sahabat Quran, kita lanjut lagi qiraatut tajwidil Quran pada surah Al-Humazah ayat 6. Narullahil muqadah. Nun, ujung lidah bertemu dengan langit-langit bagian tengah. Karena nunnya berharokat fathah diikuti alif layyinah, maka terjadi hukum bacaan mat tobi'i. Panjang 2 harokat dan setiap panjang keluar dari rongga mulut. Ro, ujung lidah bertemu dengan langit-langit bagian belakang. Karena ro-nya berharokat dhammah, maka hukum bacaannya tebal atau tabkhim.
kemudian bertemu dengan lafzul jalalah atau lam jalalah yang juga hukum bacaannya tebal atau tabkhim karena didahului oleh harokat dhammah. Kemudian terdapat juga hukum bacaan alif lam idgham syamsiyah. Alif dan lamnya tidak terbaca. Dan setiap alif lam pasti terdapat juga hamzah wasol. Lam, ujung lidah bertemu dengan langit-langit bagian depan. Karena lamnya berharokat fathah berdiri atau fathah panjang, maka terjadi lagi hukum bacaan mad tabi'i, yang panjangnya 2 harokat dan setiap panjang keluar dari rongga mulut. Ha, tenggorokan bagian bawah bertemu dengan alif lam idhar qamariyah. Karena lamnya terbaca, yaitu berbunyi sukun, maka keluar dari ujung lidah bertemu dengan langit-langit bagian depan. Kembali lagi bahwa setiap alif lam pasti terdapat hamzah wasol. Mim dan waw huruf bibir, kemudian karena mimnya berharokat dhammah diikuti waw sukun, maka terjadi hukum bacaan mad tabi'i yang panjangnya 2 harokat dan setiap panjang keluar dari rongga mulut. Qaf, pangkal lidah naik ke langit-langit di atasnya. Dal, ujung lidah bertemu dengan pangkal gigi seri atas. Kemudian terakhir terdapat tak marbutoh yang kita sukunkan sehingga bunyinya berubah menjadi ha besar yang keluar dari tenggorokan bagian bawah. Dan kembali lagi bahwa di sini tidak terjadi tanda panjang sama sekali. Saya kira cukup penjelasan qiraatut tajwidil Quran pada surah Al-Humazah ayat 6. Baik sahabat Quran, kita lanjut lagi qiraatut tajwidil Quran pada surah Al-Humazah ayat 7. Allati tattali'u 'alal afidah. Terdapat hamzah wasol yang terbaca a karena kita memulai bacaan atau ibtida sehingga keluar dari tenggorokan bagian bawah. Kemudian hukum alif lam syubbiha bisyamsiyah karena lamnya langsung bertasydid. Lam, ujung lidah bertemu dengan langit-langit bagian depan. Ta, ujung lidah bertemu dengan pangkal gigi seri atas. Karena taknya berharokat kasroh diikuti ya sukun yang keluar dari tengah lidah naik memantul ke langit-langit, maka terjadi hukum bacaan mad tabi'i. Panjangnya 2 harokat dan setiap panjang keluar dari rongga mulut. Kemudian ta dan to sama makhrajnya, yaitu ujung lidah bertemu dengan pangkal gigi seri atas. Lam, ujung lidah bertemu dengan langit-langit bagian depan. Kemudian ada 2 ain di sini yang keluar dari tenggorokan bagian tengah. Lam, ujung lidah bertemu dengan langit-langit bagian depan. Dan di sini terdapat juga alif bengkok atau alif maksurah. Jadi alif bengkok atau alif maksurah itu sebenarnya berfungsi sebagai tanda panjang. Tapi karena dia bertemu dengan huruf yang sukun sehingga matnya batal, sehingga yang terjadi adalah takhallus bil hadfi. Dan di sini terjadi hukum bacaan alif lam idhar qamariyah. Lamnya terbaca yaitu berbunyi sukun sehingga keluar dari ujung lidah bertemu dengan langit-langit bagian depan. Terdapat juga hamzah wasol. Kemudian hamzah berbentuk alif atau hamzah kotok keluar dari tenggorokan bagian bawah. Fa, huruf bibir, yaitu perut bibir bawah bertemu dengan ujung gigi seri atas. Kemudian ada hamzah di sini yang berada di atas nabrohnya ya, atau disebut dengan hamzah nabroh bil ya, yang keluar dari tenggorokan bagian bawah. Dal, ujung lidah bertemu dengan pangkal gigi seri atas. Kemudian terakhir terdapat lagi tak marbutoh sebagaimana pada ayat sebelumnya. Tak marbutoh itu ketika kita wakafkan maka disukun menjadi ha yang besar. Dan lagi-lagi pada bacaan ini di akhir kalimat
tidak terdapat tanda panjang atau mat. Saya kira cukup penjelasan qiraatut tajwidil Quran pada surah Al-Humazah ayat 7. Baik sahabat Quran, kita lanjut lagi qiraatut tajwidil Quran pada surah Al-Humazah ayat 8. Innaha 'alaihim muqsadah. Ada hamzah koto atau hamzah berbentuk alif yang keluar dari tenggorokan bagian bawah. Nun, ujung lidah bertemu dengan langit-langit bagian tengah. Karena nunnya bertasydid, maka terjadi hukum bacaan gunnah asli. Dibaca dengung dan setiap dengung keluar dari hidung. Ha, tenggorokan bagian bawah, karena haknya berharokat fathah diikuti alif layyinah, maka terjadi hukum bacaan mad tabi'i. Panjangnya 2 harokat dan setiap panjang keluar dari rongga mulut. Ain, tenggorokan bagian tengah. Lam, ujung lidah bertemu dengan langit-langit bagian depan. Karena lamnya berharokat fathah diikuti ya sukun yang keluar dari tengah lidah naik memantul ke langit-langit, maka di sini terjadi bacaan lin. Ha, tenggorokan bagian bawah. Ada 2 huruf mim yang keluar dari bibir. Karena mim yang pertama sukun bertemu dengan huruf mim yang hidup, maka di sini terjadi hukum bacaan idgham misli atau idgham mimi yang dibaca dengung dan setiap dengung keluar dari hidung. Kemudian ada hamzah yang berada di atas nabrohnya waw atau disebut juga dengan istilah hamzah nabroh bil waw yang keluar dari tenggorokan bagian bawah. Sode, ujung lidah bertemu dengan gigi seri bawah. Dal, ujung lidah bertemu dengan pangkal gigi seri atas. Dan terakhir, terdapat lagi tak marbutoh yang kita sukunkan karena kita berhenti menjadi ha yang besar yang keluar dari tenggorokan bagian bawah. Saya kira cukup penjelasan qiraatut tajwidil Quran pada surah Al-Humazah ayat 8. Alhamdulillah sahabat Quran, akhirnya kita sampai pada pembahasan qiraatut tajwidil Quran pada surah Al-Humazah ayat 9. Fi amadim mumaddadah. Fa, huruf bibir, yaitu perut bibir bawah bertemu dengan ujung gigi seri atas. Karena fa-nya berharokat kasroh diikuti ya sukun yang keluar dari tengah lidah naik memantul ke langit-langit, maka di sini terjadi hukum bacaan mad tabi'i. Panjang 2 harokat dan setiap panjang keluar dari rongga mulut. Ain, tenggorokan bagian tengah. Mim, huruf bibir. Dal, ujung lidah bertemu dengan pangkal gigi seri atas. Karena dalnya berharokat tanwin bertemu dengan huruf mim yang keluar dari bibir, maka di sini terjadi hukum bacaan idgham bigunnah. Jadi bunyi tanwinnya atau bunyi n-nya dilebur ke huruf mim disertai dengung. Ini termasuk idgham bigunnah kamil, artinya dengungnya sempurna. Dan setiap dengung keluar dari hidung. Kemudian ada mim lagi yang keluar dari bibir. Ada 2 huruf dal yang keluar dari ujung lidah bertemu dengan pangkal gigi seri atas. Kemudian terakhir terdapat lagi tak marbutoh yang kita sukunkan menjadi hak besar karena kita berhenti atau waqaf. Saya kira cukup penjelasan qiraatut tajwidil Quran pada surah Al-Humazah ayat 9. Alhamdulillah, akhirnya selesai penjelasan qiraatut tajwidil Quran pada surah Al-Humazah ayat pertama sampai ayat 9. Kembali lagi kami sampaikan kepada sahabat Quran yang ingin menguasai makharijul huruf, ilmu tajwid, bahkan sampai goribul Quran dan pembahasan sifat-sifat huruf, maka sahabat Quran bisa mengikuti sertifikasi Quran nasional metode Akbariyah, baik kelas online maupun kelas offline. Untuk kelas online, insya Allah hanya 5-10 kali pertemuan kita telah membahas secara keseluruhan materi-materi yang ada pada buku metode Akbariyah. Kemudian, untuk kelas offline, insya Allah
hanya 2 hari full pertemuan, kita juga telah membahas secara keseluruhan semua materi yang ada pada buku Metode Akbariyah. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.